Nah, SQL Server adalah service ya. SQL Server Agent adalah service dari SQL Server yang disediakan SQL Server untuk menangani beberapa job atau untuk menangani beberapa pekerjaan ya yang berhubungan dengan SQL Server. Entah itu proses ETL, entah itu proses backup, entah itu proses import, entah itu proses transport, itu yang mengerjakan adalah SQL Server Agent ketika ingin kita schedulekan. Jadi kalau dalam bahasa developernya atau bahasa programmer ini adalah cron job. Cron job yang disediakan oleh SQL Server. Nah, topik yang akan kita bahas adalah pendahuluan dari SQL Server Agent ataupun pendahuluan dari beberapa pemahaman yang sudah kita pelajari kemarin. Terus apa itu SQL Server Agent Service? Terus bagaimana cara membuat job dan menjalankan job dengan SQL Server Agent. Nah, pendahuluan. Nah, pada dasarnya logika ETL itu adalah seperangkat operasi yang memiliki alur pergerakan dan transformasi data, dari sumber atau yang disebut data source, bisa flat file, bisa database, dan lain sebagainya ke tujuan. Tentunya tujuan kita adalah data warehouse. Nah, ini ada contoh. Contohnya adalah ketika kita sedang menggunakan siakat. Data dari siakat ingin kita ambil dan kita transformasikan ke dalam data warehouse siakat. Untuk apa, Pak? Untuk melakukan penggalian data. Kira-kira nanti contoh kandidat mahasiswa yang cocok untuk dapat beasiswa itu siapa? Kandidat contoh mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk double degree ke luar negeri itu siapa? Nah, itu bisa. Nah, bagaimana caranya? Data-data yang ada di siakat kita lakukan transformasi ke data warehouse menggunakan ETL. Yang pertama kita lakukan apa? Yaitu ambil data tabel mahasiswa dari tabel siakat. Yang kedua adalah hilangkan nomor telepon, hilangkan spasi dari nomor telepon atau hilangkan karakter-karakter yang tidak dibutuhkan dalam nomor telepon. Contohnya ketika kalian mengetikkan nomor telepon 0856 bla 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 ya misalkan ya. Nah, ini dengan kalian mengetikkan plus 6285. Nah, gini ada juga yang menginputkan 0856 ada stripnya. Ini ataupun ada yang 0856 spasi. Nah, ketika ada tulisan seperti ini, maka perlu kita lakukan yang namanya filter. Bagaimana caranya agar formatnya nomor telepon itu sama? Contoh yang sama ini adalah ini yang kita ambil. Maka di sini yang perlu kita hapus adalah tanda plus dan 62. Ini adalah kode negara. Kita bisa hapus atau kita ganti dengan angka 0. Yang kedua yang ada stripnya ini kita replace, kita ganti dengan karakter string kosong atau dihapus. Yang ketiga sama, ketika ada spasi kita hapus. Nah, jadi nomor telepon ini bisa standar semua. Nah, contohnya ini. Terus yang kedua misalkan di database akad itu ada daftar mahasiswa yang kena DO. Nah, kita hapus dulu, kita hilangkan datanya. Kenapa? Karena yang kita ingin kita gali adalah mahasiswa yang berkandidat mendapatkan beasiswa. Jadi mahasiswa DO tidak masuk kandidat, jadi dibuang saja. Selanjutnya baru ketika data sudah bersih, baru kita masukkan data ke siakat. Siakat yang data warehouse. Nah, dari keempat langkah ini,
Dari yang keempat langkah ini, kita bisa mendefinisikan bahwa langkah pertama itu kita sebut sebagai ekstrak. Artinya apa? Mengambil data dari database sumber atau dari data sumber. Itu pasti ekstrak. Yang kedua, langkah 2 dan 3 dalam menghilangkan spasi ataupun menghilangkan karakter aneh sehingga hanya nomor telepon yang baik, yang sesuai standar semua, dan juga menghilangkan data DO, ini adalah transform. Artinya apa? Mentransformasi, memilah-milah. Mana data yang mau masuk, mana data yang tidak boleh masuk. Yang selanjutnya adalah langkah keempat, ini termasuk load dalam ETL. Load artinya apa? Ya sudah, memasukkan data yang sudah dipilah-pilah itu ke dalam siakat data warehouse. Nah, ini adalah contoh tahap-tahapannya ya dalam ETL. Yang pertama pasti ekstrak, yaitu ambil data dari tabel mahasiswa. Yang kemudian transform. Transform di sini ada 2 step ya, menghilangkan spasi dan menghilangkan mahasiswa DO. Dan selanjutnya adalah melakukan load, yaitu data yang sudah diekstraksi dan data yang sudah ditransformasikan itu dimasukkan ke dalam data warehouse. Contoh masuk ke dalam dimensi mahasiswa. Oke, sebelum kita lanjut di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Belum, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, dalam SSIS dan SS Agent atau SQL Server, ini adalah apa namanya, integration service, dan SQL Server Agent ini adalah komponen yang ada dalam SQL Server. Nah, dalam sebuah solusi data warehouse terdapat komponen utama yang paling penting, yaitu ETL, yaitu tahapan awal tadi, melakukan ekstrak, transform, dan load. Nah, jika menggunakan solusi dari Microsoft yang menyediakan ya, Microsoft adalah yang punya SQL Server, maka ETL dibuat dalam bentuk paket-paket berisi logika ETL yang disebut SSIS package. Nah, untuk memastikan SSIS package tersebut dapat berjalan sesuai dengan sifat ETL, diperlukan yang pertama adalah SSIS engine. Ini adalah SQL Server Integration Service yang digunakan untuk mengeksekusi package atau yang untuk menjalankan package atau menjalankan proses ETL. Yang kedua adalah SQL Server Agent, yaitu sebuah agent yang digunakan untuk memastikan SSIS Engine mengeksekusi package yang ditentukan pada waktu tertentu atau yang dischedulekan atau dijadwalkan. Jadi SQL Server Agent kalau layaknya manusia, dia adalah asisten. Misalkan asisten apa? Asisten manajer. Jadi apa? Mengingatkan, Pak, saatnya hari ini ada rapat pukul 8. Oke, kita rapat. Pak, hari ini ada meeting dengan klien. Oke, Pak, hari ini ada agenda keluar kota, diskusi dengan klien X. Oke, nah itu adalah yang mengatur itu semua, itu adalah agent, agen atau asisten. Nah, ini SQL Server Agent ini berarti apa? Asisten. Oke. Apa sih kegunaan dari SQL Server Agent Service itu? Kegunaannya yang pertama adalah menyimpan informasi satu atau lebih langkah pekerjaan. Yang kedua, menjalankan sesuai jadwal atau secara otomatis. Yang ketiga, menanggapi hal tertentu atau sesuai permintaan job. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti halnya ini. Ini adalah semacam ini ya, sama ya, semacam yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa bagusnya sistem atau database itu di backup setiap hari. Database ini perlu di backup kalau bisa setiap hari. Untuk apa? Untuk menjaga data itu tetap aman. Dalam arti ketika servernya down, database masih bisa
selamatkan. Datanya masih bisa selamat. Nah, bagaimana cara membackup? Kalau setiap hari, apakah saya harus backup setiap hari? Apakah backupnya harus hari kerja? Nah, itu juga bermasalah. Kenapa? Ketika database di backup pada waktu kerja, otomatis ya performance-nya akan turun. Performance untuk mengolah data ketika datanya digunakan atau ada data masuk itu terkuras habis di proses melakukan backup. Apa yang terjadi, Pak? Biasanya lemot. Ya, jadi biasanya lemot. Kalau database, contohnya kita masuk atau kita mengakses LMS saat ini juga. Nah, ketika kita mengakses LMS saat ini juga, ternyata di pusat itu sedang melakukan backup untuk LMS-nya. Apa yang terjadi? Kita waktu buka LMS bisa jadi lemot. Karena apa? Performance dari database performance dari service database-nya itu sudah banyak teralokasi di proses backup. Dan tabel-tabelnya pun kadang banyak yang dilakukan proses di log dulu. Nah, jadi kurang tepat kalau melakukan backup di hari atau di jam yang aktif terjadinya transaksi. Jadi gimana, Pak, cara melakukan backup? Biasanya dilakukan pada malam hari ketika jarang ada proses yang dilakukan. Contohnya ini, contoh di sini adalah pukul 10 malam. Jadi setiap jam 10 malam ada proses backup. Karena apa? Jam 10 malam atau di atas pukul 9 itu biasanya transaksi atau bukan transaksi ya, tapi akses ke database itu jarang dilakukan. Tidak seperti halnya waktu pagi, karena apa? Hari aktifnya adalah pagi. Nah, apakah kita harus setiap hari pukul 10 harus melakukan backup? Nah, ini bermasalah. Setiap jam 10 malam kita harus bangun, misalnya kalau sudah tidur, kalau lagi nonton, masa kita harus buka HP untuk backup? Nggak mungkin. Jadi perlu adanya suatu penjadwalan yang bisa melakukan backup. Jadi setiap jam 10 malam database di backup secara otomatis. Nah, itulah gunanya SQL Server Agent Service. Jadi ini SQL Server Agent Service sangat berguna ketika kalian masuk ke dalam nantinya ya. Kalian bekerja, misalkan terjun ke dunia kerja, dan profesi kalian mungkin ya salah satunya adalah database administrator atau server administrator yang berguna atau yang ditugaskan untuk menjaga server dan melakukan backup database di server. Oke, kita masuk ke SQL Server Agent Service-nya. Nah, SQL Server Agent Service atau disebut SSAS merupakan komponen dari SQL Server yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan administratif yang terjadwal. Komponen SQL Server Agent yaitu general. Ini biasanya berisi nama-nama ya, nama job yang akan kalian buat dan yang akan di execute oleh SQL Server Agent. Yang kedua adalah step, tahapan apa saja yang ada di SQL Server atau tahapan apa saja yang ingin dilakukan ketika agent ini berjalan. Yang keempat adalah schedule. Ini adalah kapan waktu dijalankan. Nah, ini komponen utama yang ini ya, 3 ini. Terus yang ketiga ini apa? Ini tidak terlalu bisa kalian abaikan, bisa enggak. Tapi yang paling penting itu adalah yang ketiga ini. Mulai 3 ini yang paling penting. Nah,
dalam SQL Server Agent, komponen dari SQL Server yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang terjadwal. Terdiri dari service yang juga berjalan di background. Oke, kita lanjut. Terdiri dari service ya tadi. Terus yang selanjutnya adalah diperlukan untuk menjalankan SSIS package secara otomatis dan terjadwal. Terus untuk dapat berjalan secara otomatis, maka SSIS package harus dibungkus ke dalam job, dimasukkan ke dalam step, dan job harus diberi schedule. Nah, kita melakukan job itu bisa berdasarkan SSIS package atau berdasarkan langsung. Oke, nanti saya contohkan ya kita menggunakan di sini untuk menggunakan SQL Server Agent, kita bisa menggunakan SSMS atau SQL Server Management Studio. Oke, dalam SSIS package itu dibuat ada dua. Yang pertama adalah menggunakan export dan import wizard. Biasanya ini digunakan untuk logika ETL yang sederhana. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ketika kalian job sheet yang kalian kerjakan sebelumnya, yaitu melakukan proses ETL dengan import data dari satu table source menuju satu table destination. Sederhana itu. Ini satu table source di ETL-kan ke satu table destination. Contohnya satu tabel barang, ya tabel barang di ETL-kan atau dimasukkan ke dalam satu dimensi barang dalam data warehouse. Nah, itu sederhana. Kalau yang logika kompleksnya gimana, Pak? Itu bisa jadi satu ya, dimensi yang pada ada ETL itu sumbernya bisa dari banyak tabel. Ada satu tabel, ada misalnya ada 3 tabel atau 4 tabel. Ini contoh 3 source. Jadi bagaimana, Pak? Tidak bisa langsung dimasukkan. Harus menggunakan query. Bisa langsung dimasukkan tapi dipilah-pilah datanya. Nah, itu adalah yang kompleks. Nah, menjalankan package tersebut secara otomatis dan periodik itu bagaimana? Nah, ini adalah SSIS package dimasukkan ke dalam suatu step yang berada pada SQL Server Agent job. Terus job tersebut diberi schedule. Nah, setelah selesai dibuat, SQL Server Agent akan secara rutin memeriksa schedule tersebut. Kira-kira kapan dia akan dieksekusi. Apabila SQL Server Agent ya menemukan schedule yang akan dieksekusi dan mau dieksekusi, dia akan mengontak SSIS Engine. SSIS Engine, hari ini 1 menit lagi akan ada jadwal mengeksekusi ETL. Ayo silakan bersiap-siap. Nah, contohnya seperti itu. Ketika 1 menit sudah berlangsung, oke, silakan dijalankan. Silakan bekerja. Oke, siap. Jadi namanya SSIS Engine akan melakukan eksekusi jobnya. Nah. Oke, selanjutnya adalah membuat job. Membuat job ini sudah masuk ke ranah SMMS. Jadi nanti silakan praktikum job sheet-nya. Kalian menjalankan yang namanya SSMS atau SQL Server Management Studio. Nah, SSMS akan kalian jalankan dan kalian buka yang namanya SQL Server Agent dan pastikan
Yang sini berwarna hijau. Kalau yang di sini berwarna hijau berarti dia sedang berjalan servisnya. Kalau kita masih bersilang merah, contoh di sini adalah silang merah, berarti dia sedang tidak berjalan SQL Server Agent-nya. Nah, untuk membuat job atau membuat job, kita perlu masuk ke dalam folder job ini, terus kita klik kanan new job. Nah, ketika waktu new job nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan tahapan yang harus diisi. Yang secara umum yang diisi, yang perlu diisi itu adalah 3, general, step, dan schedule. Yang general apa, Pak? Yang general adalah nama tahapannya apa? Misalnya loading barang. Oh, ini stepnya. General ini biasanya adalah, yang general ini adalah biasanya nama jobnya, Pak. Job ini misalkan memasukkan data barang. Stepnya apa? Ya udah, step pertama yaitu loading barang. Jadi dalam satu job itu bisa jadi lebih dari 1 step. Dan schedule ini adalah waktu yang akan ditentukan. Nah, ini ketika menjalankannya sudah berhasil seperti ini dan data sudah masuk. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam job sheet. Jadi saya beri contoh dulu. Nah, di sini kita harus connect dulu ya. Jadi kita harus buka dulu yang namanya SQL Server Management Studio. Sebentar, saya jalankan dulu servisnya. Oke, pertama kali kita konekkan dulu ke database engine. Yang mau kita konekkan mana? Ini adalah contoh ya. Ini lokal saya. Saya konekkan. Nah, kita sudah masuk. Nah, kita lihat bahwa di sini itu ada tanda merahnya, silang merah. Berarti apa? SQL Server Agent sedang tidak berjalan. Kita harus jalankan dulu. Bagaimana caranya, Pak? Kita klik kanan saja, terus start. Oke, muncul pemberitahuan. Kita tunggu. Yes. Nah, secara otomatis SQL Server Agent akan menjadi warna hijau. Berarti ini sudah dijalankan atau sudah berjalan. Nah, ini sudah ada ya jobnya ya. Nah, bagaimana job sheet kita kali ini adalah bagaimana bisa melakukan proses ETL secara terjadwal. Kita contoh di sini ada 2 database ya. Database apa? Database Toko Barokah sebagai database sumber dan database Toko Barokah DW sebagai destination. Kita cek dulu bahwa di sini sudah ada yang namanya dimensi barang dan dimensi barang. Nah, kita cek dulu. Apakah dimensi barang pada Toko Barokah Data Warehouse ada isinya atau enggak? Ini dibuat pengecekan. Nah, ternyata ada. Pak, ada isinya. Berarti kita hapus dulu. Biar apa? Biar datanya kosong.
delete from dbo.dim barang. Oke, kita cek lagi. Nah, kosong. Berarti pertama kali kita lakukan adalah apa? Kita ambil load dim barang dari ETL yang kalian kerjakan pada job sheet yang sebelumnya. Kalau belum, kita lakukan sekali lagi. Yaitu bagaimana? Import data. Oh, di sini. Terus kita next. Nah, data source-nya apa, Pak? Data source ini adalah sumber data yang akan kita masukkan ke dalam data warehouse. Kita gunakan dia, data source-nya adalah SQL Server Native Client. Artinya apa? Data sumber kita adalah data sumber dari database, bukan dari flat file. Oke, kita kopikan saja ini. Ini ya nama ininya ya. Kita kopikan. Kita refresh. Oke, kita ambil toko Barokah. Kita next. Nah, ini sama, destination-nya adalah database data warehouse. Maka kita gunakan SQL Server Native Client. Sama, destination-nya mana? Toko Barokah Data Warehouse. Next. Nah, ini adalah yang simple, yang ini adalah yang kompleks. Oke, yang mau kita proses ETL yang mana? Yang tabel barang kita masukkan ke dalam dimensi barang. Terus kita edit mapping. Nah, kode di sini kita sejajarkan nama dengan nama, harga dengan harga, satuan dengan satuan, barcode dengan barcode. Kode supplier kita cek, kode supplier nggak ada ya, nggak ada di destinasi atau di tabel dimensi barang itu nggak disediakan, berarti kita ignore aja. Kalau kode nih kita bisa gunakan alt key atau alternative key. Oke, kita next. Nah, di sini ada tanda seru ya, nggak masalah ya. Ini apa? Karena data source-nya adalah menggunakan nvarchar, sedangkan destinasi menggunakan varchar. Ini nggak apa-apa. Nah, kita save dulu proses ETL kita tadi menggunakan SSIS package dengan tipenya file system. Kita save, kita beri nama load data barang misalkan. Kita browse. Nah, contoh kita masukkan di contoh di sini aja ya. Load data barang .dtsx. Oke, kita next. Kita finish. Oke, sukses. Kita sukses menjalankan ETL secara manual, belum terschedule menggunakan SQL Server Agent. Kita eksekusi lagi, ini kita cek di dalam dimensi barang apakah ada datanya? Ada. Kita lihat sudah ada. Oke, kita eksekusi lagi, delete from dim barang untuk apa? Untuk mengecek. Nah, sudah tidak ada lah, sudah bersih lagi dimensi barang. Sekarang kita lakukan adalah lakukan proses ETL menggunakan menggunakan scheduler atau menggunakan SQL Server Agent. Oke, kita sekali lagi kita execute ya, data kosong. Kita masuk ke SQL Server Agent, job, kita klik kanan, kita bikin job baru. Misalnya apa? Load proses ETL dim barang. Nah, misalkan gini, ini adalah namanya, kita kasih deskripsi ya, proses ETL secara terjadwal untuk dimensi barang. Ini adalah general. Itu pakai D, Pak, seharusnya tim barang. Oh ya, terima kasih.
Ini D ya. Dim ya, dim barang. Oke, terima kasih koreksinya. Ya. Dimensi barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke step. Nah, di step inilah nanti tahap-tahapannya apa. Kalau cukup satu tahapan berarti kita hanya cukup satu new. Kalau banyak tahapan nanti tinggal new lagi. Jadi dalam satu job itu bisa terdiri dari satu atau lebih tahapan. Kalau contohnya gini cukup satu ya karena hanya memasukkan data. Tidak ada proses yang namanya transform. Oke, step 1 apa? Load dim barang. Gak usah di ini ya. Load dimensi barang. Nah, kita cek di sini transak tipenya apa? Tipenya bukan transak SQL script ya, tapi tipenya adalah SQL Server Integration Service Package ini, SSIS package. Oke, terus ini namanya apa? Ini kita set dia adalah SS file system. Sesuai yang kita simpan tadi di apa waktu SIS itu dia berupa file system. Kita cek di sini dia berupa file system. Nah, baru kita pilih package yang tadi mana? Ini contohnya apa tadi ya? Load data ya, load data barang. Kita open. Jadi nanti ke step pertama ini dia akan mengeksekusi SSIS package yang bernama ini. Akan dijalankan. Nah, oh Pak, saya juga pengen nambah lagi Pak load dimensi yang lain. Oke, di sini boleh. Kalian tambahkan lagi. Step kedua misalkan sama menggunakan ini terus sama contoh ya. Terus ini adalah sama packet, ini adalah file system. Kalian pilih yang mana contohnya? Contohnya yang ini Pak, dim karyawan bisa. Oke. Nah, tapi ini enggak ya, saya enggak pakai ya. Ini contoh aja, bisa kita delete. Kita cukup satu dulu untuk menjalankan schedule untuk memasukkan dimensi barang. Oke, sudah. Yang terakhir adalah schedule-nya. Kita buat. Nah, ini adalah kapan waktu job itu akan dieksekusi atau akan dijalankan. Contoh ini adalah jalankan setiap jam, sekarang 14.11 ya. Coba kita set 14.13, 2 menit lagi. Nah, ini recurring ya, artinya setiap hari. Mau apa? Weekly, daily, atau monthly? Saya pengennya daily misalkan. Setiap 1 hari. Nah, ini adalah sekali ya. Jadi 1 hari sekali atau ini adalah per jam. Nggak usah 1 hari sekali pada pukul 14.13. Berarti bentar lagi ya. Oke, langsung saya simpan. Nah, kita lihat di sini jamnya sudah pukul 14.12. Berarti kurang dari 10 detik lagi. Ya. Job ini akan dieksekusi. Kita lihat di sini ini tidak ada datanya. Kosong. Kita cek ketika sudah, nah ini sudah pukul 13. Kita eksekusi. Nah, Pak, nggak muncul Pak. Nah ini muncul ya. Jadi ada jeda ya. Jadi eksekusi itu butuh waktu. Nah ini data sudah muncul. Oh, harus gini. Tuh, kehapus lagi. Ini ke eksekusi juga kayaknya yang ini. Nanti saya giniin ya. Oke, saya salah ya. Jadi sekali eksekusi banyak ya. Oke, saya edit dulu. Kayaknya tadi eksekusinya salah di query saya. Schedule-nya saya nyalain lagi setiap jam 14
14. Oke. Kayak pas. Oke. Ke eksekusi enggak ini tadi? Sepertinya enggak ke eksekusi ya. Waktu saya simpan sudah pergantian jam. Oke, saya bikin lagi 14, 15. Semoga masih nututnya. Oke, ini di enable sudah simpan. Oke. Nah, masih ada waktu, kita eksekusi lagi, kita cek di sini datanya 0. Nah, Pak, bagaimana cara tahu agar status ini dieksekusi berhasil atau enggak? Kita klik kanan yang namanya jobnya tadi, kita view history. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini stepnya berjalan. Kalau ada checklist warnanya hijau gini, berarti apa? Proses berhasil. Job dijalankan. Kalau gagal gimana, Pak? Merah nanti. Merah kalau waktu nanti kalian klik di sini. Di paling bawah sini nanti ada notifnya, message-nya. Kira-kira errornya apa? Kalau di sini hijau berarti tidak error. Tapi sukses. Ini ada tulisannya sukses. Nah, ini sudah 14.15. Coba saya refresh. Nah, 14.15 berhasil dijalankan. Nah, oke. Coba saya eksekusi. Nah, datanya sudah ada. Ini adalah proses yang sudah berhasil dilakukan setiap hari ya. Ini adalah setiap hari ya. Karena apa? Kita cek di sini properties bahwa schedule-nya saya jalankan. Nah, ini ada ya. Occurs every day. Jadi dijalankan setiap hari pada pukul 14.15. Nah, ini salah satu contoh saya menggunakan SQL Server Agent ketika mau backup database. Setiap hari pada pukul 11 malam. Terus, kalau pengen ganti, tinggal diganti. Pak, saya pengennya sekali saja, berarti ini, on time. Pak, saya pengennya itu ketika SQL Server Agent berjalan, berarti ini. Pak, saya pengennya menjalankan schedule ini ketika CPU-nya idle, artinya CPU-nya tidak banyak digunakan, berarti ini. Ini biasanya bagus ketika menjalankan proses backup ketika servernya sedang tidak banyak load. Nah, itu adalah contoh ya job-job ya. Job yang ada di SQL Server Agent yang dilakukan secara terjadwal. Nah, ini recurring, artinya dilakukan berkali-kali. Kalau ini one time, berarti dilakukan satu kali. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini. Ada pertanyaan yang bisa diajukan, silakan. Tidak ada? Misi Pak, saya izin bertanya Kevin Penaya. Oke, silakan Kevin. Untuk target itu fungsinya gimana Pak? Berarti. Oke, kita cek target ya. Ini target ini adalah lokal server. Artinya apa? Targetmu ya databasemu berada di databasemu sendiri. Jadi targetnya ada dua ya. Target ini adalah lokal server. Kalau lokal server itu apa, Pak? Kalian melakukan proses ETL itu dari database Toko Barokah ke data warehouse Toko Barokah. Ini masih dalam satu PC atau satu komputer, jadi lokal. Kalau yang multi server ini nanti baru targetnya. Makanya kan target ini jarang nggak apa-apa. Ketika kalian target database data warehouse kalian berada di lokal komputer kalian. Tapi kalau targetnya nih ternyata di PC orang lain, misalnya Kevin ingin melakukan ETL ya dari database-nya Kevin menuju data warehouse yang ada di PC-nya Novitasari.
Maka targetnya di sini nanti yang dipilih adalah multiple server. Jadi tidak lokal. Nah, multiple server ini bagaimana Pak cara deteksinya? Menggunakan alamat IP. Ya seperti yang kemarin saya gunakan. Jadi ada ada settingan sendiri. Oke, di data warehouse lanjut ya, atau SMBD ya, sambat ya, sistem manajemen basis data. Sudah pernah belum diajarkan proses mengakses database dengan yang lokal, non lokal. Jadi menembak database berdasarkan alamat IP. Sudah pernah belum, Kevin? Belum. Nah itu berarti ini nggak bisa. Ini hanya lokal berarti. Kalau mau nggak lokal gimana Pak? Kita harus nyeting dulu. Settingannya ini ya yang agak lama. SQL Server, mana SQL Server? Microsoft ya. Nah, harus membuka konfigurasi. Konfigurasi digunakan apa? Digunakan untuk agar SQL Server saya bisa dibaca atau enggak. Nah, ini konfigurasi SQL Server. Nah, ini kita masuk ke SQL Server Network. Yang untuk mana Pak? Untuk SQL Server ini apa ini? Ya, ini berhubung saya ada 2 SQL Server ya, yang saya gunakan yang ini. Nah, ini TCP IP-nya ini di enable. TCP IP-nya di enable, IP address-nya berapa punyamu. Di sini IP address harus IP public. Bisa IP lokal Pak, bisa, tapi bisanya diakses lewat jaringan lokal. Contohnya ini yes. Bikin baru aja yes, ya ini. Saya set yes, aktif yes, enable yes. Nah, nanti otomatis alamat SQL server saya ketika orang ingin mengakses itu harus pakai alamat IP ini baru bisa ditembak. Cara mengaksesnya gimana Pak? Biasanya ini saya copy dynamic port ya, TCP IP portnya berapa? Misalnya saya set 12345. Nah, kita play. Nah, ini harus di start. Ini contoh aja ya, di oke. Oke. Otomatis ini ketika saya menjalankan nembak ya, saya connect ke database dengan alamat IP. Titik 2 tadi berapa? Oh, belum di restart ya. Bentar saya restart dulu servisnya. SQL Server. Restart. Nah, sambil menunggu ya. Jadi ketika mau akses ini sudah belum. Nah, coba nah ini alamat portnya tadi berapa? 12345. Ini nggak bisa pakai Windows Authentication ya, tapi coba bisa semoga. Takutnya muter-muter ini. Nah, Pak, ini nggak bisa Pak. Misalnya nggak bisa kenapa? Nah, itu adalah salah satunya lagi apa? Firewall yang perlu diperhatikan. Jadi firewall untuk port segini itu mungkin bisa diblok. Nah, ini diblok berarti. Bagaimana Pak? Ini kita harus nyeting firewallnya. Firewall Windows atau firewall apapun bisa membuka untuk port sini agar biar digunakan oleh SQL Server. Nah, itu agak lama ya prosesnya, ini banyak. Nah, kalau nggak gitu ya sudah. Contohnya seperti itu. Itu adalah target. Nah, nanti ketika connect gimana? Ya udah. Sorry. Waktu di destination-nya sini tadi, misalnya kita buat lagi ya. Nah, untuk data source-nya ini misalnya ya, ini kita nembak alamat IP tadi. Alamat IP itu portnya berapa? Di mana? Di sini tetap native client. Nah, ininya kita cek. Alamat IP berapa dengan port berapa, nama komponernya apa.
Itu adalah alamat IP ketika kita menggunakan database di luar komputer lokal kita. Jadi di satu jaringan dengan kita. Komputer yang satu jaringan. Nah, misalkan /SQL server ini bisa nggak? Nggak bisa, kena firewall ya di sini. Jadi nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Nah, itu adalah target ya. Target di sini, target yang digunakan untuk proses ETL itu di data warehouse yang mana. Nah, ini nggak bisa. Oke, Kevin, gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini saya mematikan lagi ya. Takutnya nanti kalau saya enable, servisnya nambah banyak. No. Ini adalah salah satu settingan ya ketika kalian nanti di database administrator, ketika kalian ingin database kalian ini diakses oleh PC lain. Apakah ada manfaatnya, Pak? Ada. Ini kalian buat TCP/IP ini kanal enable ketika apa? Server kalian punya 2 server, atau misalkan tempat kerja kalian nanti itu punya 2 server. Yang pertama server web, khusus web, nggak ada database-nya. Yang kedua server database. Jadi aplikasi apapun itu database-nya lo nembak di server yang ini. Nah, ini adalah server web yang ngurusi misalkan Siakat Polinema, terus jurusan TI, web apalagi Polinema. Nah, tapi di sini server web ini dia tidak punya database. Database-nya nembak server database sendiri. Ini server DB. Nah, ini otomatis kalau ingin bisa dibaca database-nya ini, pengen dibaca dengan server web, maka melalui jalur kabelan ya, jalur internal itu TCP/IP-nya ini pasti ini di enable. Terus server IP server DB itu berada di IP berapa? Itu nanti yang diaktif yes, enable juga yes. Ini saya enable no contohnya. Nah, kalau sudah gitu gimana? Ya udah, firewall-nya baru di set. Firewall untuk port ini harus dibuka. Karena nggak gitu, transaksi tetap tidak bisa karena apa? Diblok sama firewall-nya. Oke, gitu saja penjelasannya. Ada yang ditanyakan lagi selain Kevin? Silakan. Tidak ada?